Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menjelaskan secara singkat sebuah materi yang berjudul filsafat fenomenologi. Nah, dari teman-teman pasti ada yang masih merasa asing kan dengan kalimat filsafat fenomenologi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan filsafat fenomenologi itu? Untuk menjawab kekepoan teman-teman, maka dari itu simak terus yuk video berikut ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman untuk mengetahui arti dari filsafat fenomenologi ini. Selamat menyaksikan. Pengertian fenomenologi. Secara umum, fenomenologi berasal dari bahasa Yunani painoi yang berarti menampak dan phenomenon merujuk pada yang menampak dan logos yang berarti ilmu. Jadi, fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Istilah fenomenologi diperkenalkan oleh Johann Heinrich. Fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Sebagai metode untuk mengungkap esensi makna sekumpulan individu, fenomenologi menjadi metode riset yang dekat dengan filsafat dan psikologi, serta penerapannya syarat upaya-upaya filosofis dan psikologis. Abstraksi dan refleksi filosofis kerap dipraktikkan oleh para fenomenolog dalam rangka menangkap maksud dari informan sebelum diekstrak ke dalam narasi yang mendalam. Tokoh-tokoh fenomenologi. Tokoh-tokoh fenomenologi beserta pemikirannya diantaranya adalah sebagai berikut. Tokoh yang pertama ada Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai 1938. Menurut Husserl, memahami fenomenologi adalah sebagai suatu metode dan ajaran filsafat. Sebagai metode, Husserl membentangkan langkah-langkah yang harus diambil agar sampai pada fenomeno yang murni. Untuk melakukan itu, harus dimulai dengan subjek manusia serta kesadarannya dan berusaha untuk kembali pada kesadaran murni. Sedangkan sebagai filsafat, fenomenologi memberikan pengetahuan yang perlu dan esensial tentang apa yang ada. Dengan kata lain, fenomenologi harus dikembalikan kembali kepada objek tersebut. Metode fenomenologi menurut Husserl menekankan satu hal penting, yaitu penundaan keputusan. Penundaan keputusan harus ditunda atau dikurung untuk memahami fenomena. Pengetahuan yang kita miliki tentang fenomena itu harus kita tinggalkan atau lepaskan dulu, agar fenomena itu dapat menampakkan dirinya sendiri. Untuk memahami filsafat Husserl, ada beberapa kata kunci yang perlu kita ketahui. Di antaranya, 1. Fenomena adalah realitas esensi atau dalam fenomena terkandung pula nomena atau sesuatu yang berada di balik fenomena. Yang kedua, pengamatan adalah aktivitas spiritual atau rohani. Yang ketiga, kesadaran adalah sesuatu yang intensional atau terbuka dan terarah pada subjek. Yang keempat, substansi adalah konkret yang menggambarkan isi dan struktur kenyataan dan sekaligus juga bisa terjangkau. Usaha untuk mencapai segala sesuatu itu harus melalui reduksi atau penyaringan yang terdiri dari 1.
Reduksi fenomenologi yaitu harus menyaring pengalaman-pengalaman dengan maksud mendapat fenomena dalam wujud semurni-murninya. Dalam artian, kita harus melepaskan benda-benda itu dari pandangan agama, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan ideologi. Yang kedua, reduksi eidetis, yaitu dengan menyaring atau menempatan dalam tanda kurung sebagai hal yang bukan eidos atau intisari atau hakikat, gejala, atau fenomena. Yang ketiga, reduksi transendental, yaitu dalam penerapannya berdasarkan subjeknya sendiri, perbuatannya, dan kesadaran yang murni. Tokoh yang kedua ada Max Scheler pada tahun 1874 sampai 1928. Scheler berpendapat bahwa metode fenomenologi sama dengan cara tertentu untuk memandang realitas. Dalam hubungan ini, kita mengadakan hubungan langsung dengan realitas berdasarkan intuisi atau pengalaman fenomenologi. Menurutnya, ada 3 fakta yang memegang peranan penting dalam pengalaman filsafat. Di antaranya, yang pertama, fakta natural, yaitu berdasarkan pengalaman indrawi yang menyangkut benda-benda yang nampak dalam pengalaman biasa. Yang kedua, fakta ilmiah, yaitu yang mulai melepas diri dari penerapan indrawi yang langsung dan semakin abstrak. Yang ketiga, fakta fenomenologis, merupakan isi intuitif yang merupakan hakikat dari pengalaman langsung. Tokoh yang ketiga ada Martin Heidegger pada tahun 1889 sampai 1976. Menurut Heidegger, manusia itu terbuka bagi dunianya dan sesamanya. Kemampuan seseorang untuk bereksistensi dengan hal-hal yang ada di luar dirinya karena memiliki kemampuan seperti kepekaan, pengertian, pemahaman, perkataan, atau pembicaraan. Bagi Heidegger, untuk mencapai manusia utuh, maka manusia harus merealisasikan segala potensinya meski dalam kenyataannya seseorang itu tidak mampu merealisasikannya. Ia tetap sekuat tenaga, tidak pantang menyerah, dan selalu bertanggung jawab atas potensi yang belum teraktualisasikan. Dalam perspektif yang lain mengenai sosok Heidegger menjadi salah satu filsafat yang fenomenal, yaitu bahwa ia mengemukakan tentang konsep suasana hati atau mood. Seperti yang kita ketahui, bahwa dengan suasana hatilah kita diatur oleh dunia kita, bukan dalam pendirian pengetahuan observasional yang berjarak. Biasanya, dengan posisi kita yang sedang bersahabat dengan suasana hati, maka kita akan bisa mengenali diri kita yang sesungguhnya. Karena suasana hati bisa menjadi tolak ukur untuk mengetahui hakikat diri dengan banyaknya pertanyaan yang muncul, seperti pencarian jati diri, siapa kita sesungguhnya. Dengan kemampuan kita dan apa kekurangan atau kelebihan yang kita miliki, bagaimanakah kehidupan kita yang selanjutnya, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Konsep inilah yang menguatkan pendapat banyak yang mengenai sosok orang yang mampu melihat noumena dan paunomena. Tokoh yang keempat ada Maurice Merleau-Ponty pada tahun 1908 sampai 1961. Sebagaimana halnya Husserl, ia yakin seorang filosof benar-benar harus memulai kegiatannya dengan meneliti pengalaman,
pertama pengalamannya sendiri tentang realitas. Dengan begitu, ia menjauhkan diri dari dua ekstrim, yaitu yang pertama, hanya meneliti atau mengulangi penelitian tentang apa yang telah dikatakan orang tentang realita. Dan yang kedua, hanya memperhatikan segi-segi luar dari pengalaman tanpa menyebut-nyebut realitas sama sekali. Walaupun Merleau-Ponty setuju dengan Husserl bahwa kitalah yang dapat mengetahui dengan sesuatu, dan kita hanya dapat mengetahui benda-benda yang dapat dicapai oleh kesadaran manusia. Namun, ia mengatakan lebih jauh lagi, yakni bahwa semua pengalaman perseptual membawa syarat yang esensial tentang sesuatu alam di atas kesadaran. Oleh karena itu, deskripsi fenomenologi yang dilakukan Merleau-Ponty tidak hanya berurusan dengan data, rasa, atau esensi saja. Tujuan fenomenologi adalah untuk mempelajari fenomena manusia tanpa mempertanyakan penyebabnya, realitas yang sebenarnya, dan penampilannya. Husserl mengatakan dunia kehidupan adalah dasar makna yang dilupakan oleh ilmu pengetahuan. Kita kerap memaknai kehidupan tidak secara apa adanya, tetapi berdasarkan teori-teori, refleksi, filosofis tertentu, atau berdasarkan oleh penafsiran-penafsiran yang diwarnai oleh kepentingan-kepentingan, situasi kehidupan, dan kebiasaan-kebiasaan kita. Maka, fenomenologi menyerukan upaya untuk menemukan kembali dunia kehidupan. Selanjutnya, karakteristik filsafat fenomenologi. Filsafat fenomenologi merupakan bagian dari metodologi kualitatif yang mengandung nilai sejarah dalam perkembangannya. Seorang filsafat fenomenolog, yakni Embre, sering menempuh cara-cara di bawah ini. 1. Fenomenolog berkecenderungan untuk menentang atau meragukan hal-hal yang diterima tanpa melalui penelaahan atau pengamatan terlebih dahulu, serta menentang sistem besar yang dibangun dari pemikiran yang spekulatif. 2. Fenomenolog berkecenderungan untuk menentang naturalisme, yakni juga disebut sebagai objektivisme atau positivisme, yang tumbuh meluas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi modern dan telah menyebar di daratan Eropa bagian utara semenjak zaman Renaissance. 3. Secara positif, fenomenolog berkecenderungan untuk membenarkan pandangan atau persepsi, yakni dalam beberapa hal, juga evaluasi dan tindakan, yang mengacu pada apa yang dikatakan Husserl sebagai evidence, yakni terdapatnya kesadaran tentang kebenaran itu sendiri sebagaimana yang telah terbuka secara sangat jelas, tegas perbedaannya, dan menandai sesuatu yang disebut sebagai apa adanya seperti itu. 4. Fenomenolog cenderung mempercayai perihal adanya bukan hanya dalam arti dunia kultural dan natural, tetapi juga adanya objek yang ideal seperti jumlah, dan bahkan juga berkenaan dengan kehidupan tentang kesadaran itu sendiri yang dijadikan sebagai bukti dan oleh karenanya harus diketahui. 5. Fenomenolog memegang teguh prinsip bahwa pursuit horse memfokuskan diri pada sesuatu yang disebut menemukan permasalahan sebagaimana yang diarahkan kepada objek dan pembetulannya terhadap objek sebagaimana ditemukan permasalahannya. Terminologi ini memang tidak secara luas digunakan dan utamanya digunakan untuk menekankan permasalahan ganda dan pendekatan reflektif yang diperlukan. 6. Fenomenolog berkecenderungan untuk mengetahui peranan deskripsi secara universal, pengertian a priori atau eidetik untuk menjelaskan tentang sebab akibat, maksud atau latar belakang. 7. Fenomenologi berkecenderungan untuk mempersoalkan tentang kebenaran atau ketidakbenaran mengenai apa yang dikatakan oleh Husserl sebagai transcendental
phenomenological approach, dan penyederhanaan pengertian menjadi sangat berguna dan bahkan sangat mungkin untuk dilakukan. Demikian presentasi kelompok kami mengenai filsafat fenomenologi. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.